Dalam hitungan 14 hari, perang yang terjadi di Iran sejak Februari 2026, emisi yang terlepas diperkirakan dapat mencapai lebih dari 5 juta ton karbon dioksida, atau setara dengan polusi tahunan gabungan sekurangnya 84 negara beremisi rendah di dunia. Emisi ini disebabkan oleh beberapa sumber, diantaranya gedung yang hancur dengan emisi 2,4 juta ton, depot BBM yang terbakar, operasi militer, penggunaan peralatan militer, serta peluncuran rudal dan drones yang melepaskan hingga 55.000 ton karbon ke atmosfer. Terlebih, emisi perang ini tidak memiliki paspor. Dengan kata lain, emisi militer ini mampu menggerus atmosfer dan iklim negara yang tidak terlibat perang. Bahkan, satu misi jet tempur F-35 dengan durasi terbang 90 menit diperkirakan dapat melepaskan 14 hingga 17 ton CO2 ke udara. Angka ini setara dengan emisi mobil penumpang berbahan bakar bensin yang digunakan selama 20 tahun. Tidak hanya aksi militer di udara yang mampu menjadi sumber emisi, setiap puing gedung yang hancur juga berpotensi melepaskan karbon yang tersimpan. Bahkan, ketika membangunnya kembali, dibutuhkan beton dan baja. Kedua industri bahan yang dibutuhkan tersebut juga menyumbang 8% emisi global. Ilmuwan politik Amerika Serikat Neta C. Crawford mengkonfirmasi bahwa perubahan iklim memang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik bersenjata antar negara. Namun sebaliknya, dampak lingkungan jangka panjang dari perang dan mobilisasi militer terhadap iklim umumnya diabaikan. Menurut World Meteorological Organization atau WMO, militer dunia diperkirakan menyumbang 5,5% emisi global. Seandainya militer adalah sebuah negara, posisinya diasumsikan menempati nomor 4 sebagai penghasil emisi terbesar di dunia di atas Rusia atau Jepang. Tidak hanya konflik Amerika Serikat dan Iran, perang Ukraina yang terjadi selama 24 bulan saja telah terhitung melepaskan 175 juta ton CO2. Angka ini setara dengan emisi masa pakai penuh 90 juta unit mobil atau 260 PLTU batu bara. Namun di balik potensi emisi militer yang dihasilkan akibat perang, Kepala Pusat Perubahan Iklim Universitas Indonesia Jatna Supriyatna menyatakan bahwa perang juga dapat memberikan kesempatan jeda emisi karena terhambatnya pasokan minyak dunia. Ini tetapi kan sebenarnya dengan adanya perang sebenarnya emisi gas rumah kaca harusnya kan dengan Selat Hormuz berkurang, flow dari energi itu kan kita tahu energi itu yang paling besar dari emisinya ya. Harusnya bisa berkurang itu bisa bagus. Artinya di satu pihak kita jadi bisa lihat bahwa banyak negara sudah mempertimbangkan karena Selat Hormuz itu 20% daripada energi dunia dan kalau itu tempat konflik, jadi orang berpikir bahwa mungkin untuk mitigasi perubahan iklim ya kita tidak tergantung kepada minyak gitu ya, tidak tergantung kepada fosil fuel. Sementara itu, Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui pelaporan emisi militer masih bersifat sukarela dan tidak konsisten. Conflict and Environment Observatory menyebutnya sebagai military emission gap. Tanpa memasukkan emisi militer, target net zero global tidak akan tercapai. Toda Peace Institute menghitung perkiraan kerusakan iklim akibat emisi militer dapat merenggut biaya sosial sekitar 264 miliar dolar per tahun. Belum lagi dampak jangka panjang terhadap iklim dunia, tidak terkecuali banjir di Jakarta, kekeringan di Jawa, dan lahan pertanian yang gagal panen di Indonesia. Tentunya emisi dalam bentuk apapun itu berakibat tidak baik karena dia oleh sirkulasi atmosfer nanti kan tercampur, maka secara kumulatif nanti konsentrasi gas rumah kaca kita naik gitu. Jumlah tersebut 5 juta ton sebenarnya signifikan, tapi kalau dibandingkan dengan total emisi tahunan ya, keseluruhan aktivitas yang ada di bumi itu sekitar 41 hingga 42 miliar ton ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi persentase keseluruhan sebenarnya tidak begitu besar, namun tidak mengecilkan arti dari emisi yang dilepaskan oleh perang tersebut terhadap efek kenaikan gas rumah kacanya ya gitu. Dengan kata lain, warga dunia termasuk Indonesia perlu memanfaatkan kesempatan dan menunjukkan keberanian. Kesempatan untuk bisa mengurangi ketergantungan energi fosil, yaitu minyak,
yang ternyata hanya dikuasai beberapa negara, serta keberanian untuk memasukkan emisi perang sebagai salah satu penyebab krisis iklim dunia. Tantangannya adalah bagaimana negara-negara di dunia harus punya komitmen dan nyali untuk memasukkan emisi kegiatan militer ke dalam perjanjian iklim yang resmi, agar target net zero emission tidak hanya menjadi angka di atas kertas. Karena jika tidak, upaya mengurangi bahkan mencegah krisis iklim hanya akan seperti menguras air laut dengan sendok makan. Begitu Juliarto Muhammad Anwar, Jakarta.